Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, praktikum C2 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yaitu Job Requirement dan Job Analysis pada posisi Customer Service di Bank Sentral Asia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ruli Ajeng Kartini. Yang kedua ada Sehan Septiandika. Yang ketiga ada Vanessa Muti. Yang keempat ada Intan Permatasari. Dan yang terakhir ada Iwan Faris Khairuddin. Job description. Job description tentang suatu pekerjaan tertentu. Berikut adalah job description pada posisi customer service di PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama, memberi layanan pada pihak nasabah. Layanan disesuaikan dengan perusahaan atau instansi. Dalam hal ini, karena di dalam instansi bank, maka layanan berupa rekening, deposito, tabungan, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Tidak hanya sampai di situ saja, customer service juga wajib paham dengan informasi detail layanan yang diberikan tadi. Yang kedua, melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Bukan hanya paham detail produk layanan saja, seorang customer service juga harus pandai dalam menemukan solusi permasalahan produk layanan yang dialami oleh nasabah. Yang ketiga, membuat berbagai jenis administrasi dalam bank. Sebagai contoh misalnya, seorang customer service bank sebaiknya mampu untuk mencetak buku tabungan, giro, atau produk lainnya. Segala administrasi yang berhubungan dengan produk harus bisa dilakukan customer service. Tugas lainnya ialah mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah. Tentu saja itu berhubungan erat dengan produk serta layanan pihak bank. Jadi nasabah tidak akan kesulitan bila mendapatkan produk layanan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vanessa. Selanjutnya ada job specification pada PT Bank Sentral Asia. Job specification adalah penjelasan tentang kualifikasi minimal yang harus dimiliki dalam sebuah perusahaan, serta berisi persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerja tersebut. Berikut adalah job specification customer service Bank Sentral Asia. Yang pertama ada warga negara Indonesia. Yang kedua ada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada lulusan SMK, SMA atau SMU, rata-rata nilai semester 5 dan 6 minimal 70. Yang keempat ada lulusan D1 sampai D3 dan S1, IPK minimal 2,50. Yang kelima ada usia 17 sampai 24. Yang keenam ada sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh ada mengoperasikan komputer terutama Microsoft Office. Yang kedelapan ada berpenampilan rapi dan menarik. Dan selanjutnya ada ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bernegosiasi. Selanjutnya lagi ada belum pernah mengikuti program magang bakti BCA sebelumnya. Berikutnya ada belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani program permagangan bakti. Dan yang terakhir ada bersedia ditempatkan di seluruh cabang BCA di wilayah kota seleksi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh sendiri. Selanjutnya ada job simplification. Job simplification adalah penentuan standar prosedur kerja dan memperkerjakan karyawan pada tugas-tugas yang sangat jelas dan spesifik. Penyederhanaan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi kompleksitas dan jangkauan tugas yang harus dilakukan oleh satu orang. Keuntungan utama dari penyederhanaan pekerjaan melibatkan peningkatan efisiensi operasi, tenaga kerja berbiaya rendah, dan kualitas produksi terkontrol. Contoh penerapan job simplification di Bank BCA yaitu pada divisi pelayanan dibagi menjadi teller dan customer service. Lalu bagian staff back office atau BO disederhanakan menjadi beberapa bagian pekerjaan seperti clearing, petugas IT, bagian administrasi pinjaman, sampai bagian SDM dan juga logistik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sehan. Job rotation pada PT Bank Sentral Asia.
Dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dilakukan pelatihan dan pendidikan. Salah satunya menggunakan job rotation. Peran dan tanggung jawabnya menjadi lebih besar, dimulai dari memberikan pelayanan kepada karyawan seperti pelatihan, coaching, dan konseling, sampai dengan mengimplementasikan work-life program inovatif dalam rangka menarik dan mempertahankan beberapa karyawan. Tanggung jawab utamanya untuk melakukan perubahan peran dan para profesional dalam bidang pengelolaan SDM. Pada Bank BCA telah diberitahukan job rotation untuk meningkatkan kinerja menggunakan teknik pengembangan dengan memindahkan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapan pada setiap jabatan yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan Farid. Baik, selanjutnya ada pemekaran pekerjaan atau bisa disebut juga job enlargement. Ini suatu tanggung jawab yang porsinya lebih banyak karena ditambah atasan, tetapi tanggung jawab itu masih horizontal dan lebih menekankan kuantitas banyaknya. Pemekaran pekerjaan pada posisi customer service yaitu yang pertama ada fokus dalam customer engagement. BCA menyadari bahwa relationship dengan nasabah merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, BCA terus mempertajam model layanan yang berbasis segmentasi melalui proyek SMEL, Service Model Implementation, di mana setiap nasabah akan dilayani oleh SDM khusus sesuai dengan segmentasi nasabah masing-masing. Lalu, layanan cash management yang terintegrasi. Layanan cash management merupakan bagian penting dari platform perbankan transaksi BCA yang terintegrasi. BCA terus meningkatkan solusi cash management dalam hal pembayaran, penagihan, pemenuhan likuiditas, dan account management. Lalu, rencana pengembangan di masa mendatang, BCA mengedepankan penyaluran kredit ke nasabah dengan rekam jejak yang baik pada sektor yang potensial. BCA terus menggali potensi bisnis dengan memanfaatkan analisa berbasis data, menyempurnakan proyek SMEL, dan memperkuat infrastruktur perkreditan melalui digitalisasi perkreditan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sehan. Job enrichment. Dalam pengayaan pekerjaan, pekerja tentu menjadi lebih besar tanggung jawabnya. Penambahan ini meningkatkan sejauh mana pekerjaan itu mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kinerjanya. Job enrichment membuat pekerjaan menjadi lebih bervariasi dan mengurangi kebosanan sehingga mempengaruhi kepuasan kerja. Contoh dari job enrichment PT Bank BCA yaitu melindungi keseluruhan catatan transaksi, memberikan solusi dari segala permasalahan, memberikan hasil dari tindak lanjut dari keluhan pelanggan, serta memberikan referensi produk yang cocok. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan. Selanjutnya ada berbagai job karakteristik yang memotivasi bekerja. Job karakteristik yang memotivasi bekerja ada PT Bank Sentral Asia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan BCA. Semakin tinggi karakteristik pekerjaan yang dilakukan, maka kepuasan kerja karyawan juga cenderung semakin tinggi. Untuk merancang karakteristik pekerjaan yang baik, pimpinan perusahaan harus mampu memahami dan menganalisis setiap jenis pekerjaan berdasarkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta kebutuhan kerja setiap bidang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar karyawan dapat lebih memahami tugas, bertanggung jawab, dan berkompeten dalam pekerjaannya, serta memberikan umpan balik yang positif bagi perusahaan. Di antaranya, contoh job karakteristik yang memotivasi kerja di Bank BCA yaitu yang pertama, semisal customer service yang melakukan public relation sehingga di luar bisa menjadi teman bisnis maupun teman hobi. Lalu, promosi karir dan jabatan biasanya lebih cepat. Dan terakhir,
yakni gaji dan intensif bonus yang lebih besar. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Intan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme rekrutmen. Mekanisme rekrutmen adalah suatu cara atau usaha dengan serangkaian proses yang dimulai dan dengan mencari, menemukan, hingga menarik para pelamar untuk diperkerjakan di dalam dan oleh suatu organisasi. Ini merupakan proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Pelamar-pelamar mengharapkan informasi yang akurat mengenai bagaimana rasanya bekerja di dalam organisasi yang mereka lamar. Sementara organisasi-organisasi pun sangat menginginkan informasi yang sama akuratnya tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika nanti mereka diterima sebagai pegawai. Tujuan perekrutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang mampu dan mau mengisi kekosongan posisi, jabatan, dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Tujuan perekrutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang mampu mau mengisi kekosongan posisi, jabatan, dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Namun, selain untuk memenuhi kekosongan sumber daya manusia, proses rekrutmen karyawan juga bertujuan untuk menarik sejumlah besar pelamar agar perusahaan memiliki peluang yang lebih baik menemukan karyawan potensial yang sesuai standar perusahaan. Untuk mekanisme rekrutmen itu di setiap perusahaan akan berbeda-beda. Tapi untuk tahapan menjadi customer service di Bank BCA sendiri, yaitu yang pertama, penyusunan strategi merekrut, yang kedua, pencarian pelamar kerja, yang ketiga, penyisihan pelamar yang tidak cocok, dan yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Selanjutnya, seleksi menurut Sandang Siagian. Seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima atau pelamar mana yang akan ditolak. Pada tahapan seleksi, Bank BCA bekerja sama dengan lembaga jasa profesional. BCA hanya mengawasi dan mengolah hasil yang diberikan lembaga jasa tersebut. Adapun tahapan seleksi yang dilakukan oleh Bank BCA untuk menjadi customer service, yaitu yang pertama, mengirim CV, yang kedua interview dengan HRD, yang ketiga interview dengan Head of Department, yang keempat itu ada tes psikologi, yang kelima menyiapkan surat penawaran kerja untuk kandidat, yang keenam bila kandidat menyetujui surat penawaran kerja maka kandidat dapat menandatangani surat kesepakatan kerja atau yang biasa disebut dengan tanda tangan kontrak. Dan yang terakhir, setelah adanya tanda tangan kontrak, akan ada yang namanya probation atau percobaan yang dimana jangka waktunya selama 3 bulan. Adapun yang menjadi pembeda antara seleksi menjadi CS ataupun bagian lainnya, yaitu CS harus menjadi orang yang komunikatif, karena tugas seorang CS yaitu memberi informasi kepada customer itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.